Kelas 2, Kak. Oke. Hari ini kita akan mengadakan pengarahan tentang tugas akhir atau skripsi ya. Karena sebentar lagi kita akan mau masuk ke semester ganjil, semester berikutnya ya. Apa sudah terlihat tampilannya? Sudah, Bu. Oke. Pengarahan skripsi tugas akhir. Ibu harap kalian mendengarkannya ya, karena mungkin ini akan sangat penting untuk kalian nanti ke depannya. Nah, ini ada jadwal akademik semester ganjil tahun ajaran 2023-2024, di mana perkuliahan semester ganjil kita ada di 18 September sampai 13 Januari, ujian tengah semesternya di 20 sampai 25 November, karena kan mungkin yang ngambil mata kuliah sekarang, mata kuliah tugas akhir sekarang kan dibarengi dengan semester 7 ya, pengambilan mata kuliah biasa atau kalian mengikuti MBKM. Lalu ada batas akhir pengumpulan nilai di 2 Desember, ujiannya 15 sampai 20 Januari, UASnya ya. UASnya 15 sampai 20 Januari dan batas akhir pengumpulan nilainya di 31 Januari 2024. Bentar ya. Oke, karena tiap pelaksanaan UP ataupun UAS itu dibarengi dengan UTS. Jadi, pelaksanaan sidang akhir seminar proposal skripsi itu pada pelaksanaan UTS atau setelah UTS. Jadi bisa kalian pastikan berarti di antara setelah tanggal 26 November atau pas di tanggal 20 November di antara itu. Nah, untuk skripsinya ya, sidang skripsi itu pelaksanaannya setelah ujian akhir semester kemungkinan di tanggal 21 Januari 2024. Itu untuk pelaksanaan skripsi. Jadi jadwal akademik ini kalian harus tahu karena apa? Kalian harus bisa apa namanya tuh? Memanage waktu kalian dalam proses pengerjaan skripsi. Karena misalkan nih, tanggal 25 ini perkiraan akan ada seminar proposal skripsi. Nah, maka dari itu gimana caranya sebelum sampai tanggal 25 berkas yang kalian kerjakan itu sudah selesai. Ya. Lalu kalau misalkan mau ikutan skripsi dari tanggal berkas itu bagaimana pelaksanaan ke depannya dari proses revisi dari seminar, pengerjaan bab 4, bab 5, bab 6, misalkan kayak gitu, sampai persiapan presentasi dan lain sebagainya, itu sebelum batas akhir sidang harus udah siap. Jadi kalian harus tahu nih jadwal akademiknya, supaya itu bertujuan untuk memanage waktu kalian agar skripsi kalian tepat waktu lulusnya nanti ketika pas UAS kalian melakukan sidang skripsi. Oke. Nah, di sini ada prosedur dan prosedur skripsi ya. Pertama, kita akan melaksanakan pengisian form pendaftaran judul skripsi. Di akhir nanti, Ibu akan memberikan link untuk kalian mengisi judul pendaftaran judul skripsi beserta bukan request ya, calon pembimbing. Calon pembimbing itu tidak pasti ya, kita bisa ACC bisa enggak, kalian tapi bisa meminta request terlebih dahulu, cuman itu belum pasti di ACC atau enggaknya. Nah, hari ini Ibu akan memberikan link form pendaftaran judul skripsi. Setelah itu kita akan memvalidasi judul yang kalian berikan ya, beserta dosen pembimbingnya disetujui atau tidak disetujui. Disetujui dan tidak disetujuinya kita akan secepatnya memberitahukan kepada kalian ya. Lalu ada penetapan SK dosen pembimbing skripsi, proses bimbingannya ya. Setelah kalian ada penetapan SK, kalian bisa langsung menghubungi dosen pembimbing kalian untuk melakukan proses bimbingan. Setelah melakukan proses bimbingan, kalian minta ACC seminar skripsi. Kalau sudah di ACC, kalian akan mendaftar seminar skripsi, lalu memberikan jadwal seminar skripsi.
kita BAK akan memberikan jadwal, kalian melaksanakan seminar skripsi, nanti dapat revisian, kalian kerjain lagi, proses bimbingan lagi dengan dosen pembimbing skripsi. Setelah itu, kalian jika sudah selesai, kalian bisa minta ACC sidang skripsi, lalu kalian mendaftar sidang skripsi, kalian akan mendapatkan jadwal sidang. Setelah itu, kalian melakukan sidang skripsi. Sudah melakukan sidang skripsi, akan ada pengumuman judisium apakah kalian lulus atau tidak skripsinya ya. Kalau lulus, kalian akan langsung bisa revisian, lalu menyerahkan hardcover. Kalau tidak lulus, mungkin kalian bisa ujian ulang. Lalu ada penetapan SK kelulusan dan kalian bisa selanjutnya mendaftar di wisuda. Berikut ya prosedur skripsi. Lalu nah, ini ada syarat mengikuti seminar dan sidang skripsi. Jika kalian mau mengikuti seminar UP atau seminar proposal, yang pertama adalah kalian hanya butuh ACC pembimbing 1 dan 2, bukti pembayaran seminar, kartu bimbingannya ya. Nanti kalian akan mendapatkan kartu bimbingan yang harus diisi oleh kalian beserta pembimbing kalian dan melampirkan dokumen bab 1, 2, 3. Isinya apa aja? Nanti akan kita berikan pedoman skripsi, di situ akan tertera jelas sistematika penulisan, bagaimana cara menulis skripsinya, pemilihan judul, tata tulis, penomoran, dan lain sebagainya di dokumen skripsi. Nah, untuk di sidang skripsi ini ada lebih banyak, ada ACC pembimbing 1 dan 2, bukti pembayaran sidang, kartu bimbingan, nilai harus lengkap ya, wajib lengkap karena jika tidak nilai lengkap, kita tidak akan mengizinkan kalian mengikuti sidang. Jadi kalian perlu perbaikan nilai terlebih dahulu. Kalau di seminar UP, jika masih ada nilai yang sedang dilakukan kuliahnya, itu masih nggak apa-apa. Tapi untuk sidang, kita akan menunggu nilai kalian untuk masuk terlebih dahulu. Ya, tidak boleh ada nilai yang kosong. Lalu dokumen bab 1-5 lengkap dengan cover, daftar isi, dan lain-lain, serta checklist persyaratan. Nah, checklist persyaratannya ini ya. Bentar ya. Kita naikkan ke atas. Nah, ini adalah checklist persyaratan sidang, di mana minimal IPK kalian adalah 2. Kalau di bawah 2, 1 sekian, biasanya nanti kalian tidak akan mendapatkan PIN. PIN itu nanti digunakan untuk pengeluaran ijazah. Berakibatnya kalian akan sulit mendapatkan ijazahnya. Jadi kalian harus memperbaiki dulu persyaratan prosesnya untuk mendapatkan IPK lebih dari 2, baru nanti PIN-nya akan keluar sehingga bisa diproseslah ijazah kalian. Sementara jika masih PIN-nya tidak keluar, otomatis kalian tidak bisa mendapatkan ijazah. Lalu yang kedua adalah formulir pengajuan kesiapan sidang skripsi yang kalian isi dan tanda tangani ya. Laporan skripsi lengkapnya, scan kartu tanda mahasiswa, sertifikat keterangan PKKMB Universitas, PKKMB Fakultas, dan makrab. Ini wajib ya. Semua di sini wajib ada. Sertifikat pelatihan Cisco IPv6, kemarin sudah ada kan pelatihan Cisco-nya. Jika yang belum, silakan mengikuti yang akan diadakan di September ini. Lalu surat keterangan workshop, jenis workshopnya bebas, keterangan aktif di organisasi internal atau eksternal kampus, misalkan Himasi kayak gitu ya. Sertifikat TOEFL, kewirausahaan, tahsin, lab, semua harus ada. Tidak bisa kalian misalkan scan, edit, dan lain sebagainya, karena tiap sertifikat ini akan dicek satu persatu. Ya, kemarin juga ada beberapa kasus yang ketahuan mengedit scan TOEFL, sertifikat TOEFL atau sertifikat kewirausahaannya, sehingga bermasalah ketika dia kelulusan kemarin. Jadi kalian harus persiapkan ini. Sudah melengkapi nilai semua mata kuliah, surat bukti tidak sedang meminjam buku di perpustakaan, surat bukti telah menyumbang buku di perpustakaan, jadi kalian harus menyumbang terlebih dahulu ya ke perpustakaan Unsur 2 dan perpustakaan fakultas 2 buku. Pas foto hitam putih terbaru ukuran 2x3 5 lembar, 3x4 10 lembar, 4x6 10 lembar, dicetak di kertas dop. Kenapa harus dop? Karena itu kayak foto wajib ijazah ya. Kalau misalkan bukan kertas dop, biasanya gampang lunturnya.
Pria dan wanita memakai baju hitam putih berdasi berjas hitam bagi wanita yang berhijab menggunakan kerudung hitam. Banyak kasus yang disuruh minta foto ulang karena tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi perhatikan ketentuannya. Scan bukti lunas atau kuitansi pembayaran biaya sidang, scan kartu bimbingan skripsi dan bukti ACC pembimbing 1 dan 2, menggunakan map plastik warna biru 2 buah ya, dan map kertas 2 buah, lalu ada scan ijazah SMA, SMK, dan sederajat. Nah, ini tuh nanti dikirim biasanya ke email ya, nanti akan dicek. Tapi kalau misalkan tidak dikirim email, mungkin tanpa scan-nya ya, kayak jadi di print gitu, soft, nggak soft file. Tapi biasanya diminta. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke topik skripsi atau tugas akhir. Nah, biasanya di program studi sistem informasi ini banyak banget mengambil topik perancangan sistem informasi. Banyak banget, hampir 80%. 80% mungkin, 90, 85 mengambilnya perancangan sistem informasi. Padahal topik penelitian sistem informasi itu banyak banget. Kalian bisa mengambil topik tentang perancangan sistem informasi, pengembangan sistem informasi, audit, knowledge based system, data warehouse, data mining, SIG, ERP, AI, DSS atau SPK ya, sistem pendukung keputusan, SIM atau sistem informasi manajemen, CRM, customer relationship management atau SCM, supply chain management, expert system atau sistem pakar, ERP atau Enterprise Architecture Planning, Business Intelligence, e-business, e-commerce, e-gov, e-health, Information System Operation Management, Information System Organization atau HRM, Information System Strategy Planning, Information Security and Risk Management, dan lain-lain sesuai dengan program studi sistem informasi ya. Karena kan biasanya sistem informasi komputer itu berkembangnya cepat banget ya. Jadi jika ada topik-topik baru di luar dari nama topik yang ada, kalian boleh mengajukannya ya. Nanti kita akan cek terlebih dahulu apakah sesuai dengan prodi kita, sesuai dengan apa sih? Iya, sesuai dengan prodi kita atau tidak. Lalu pelaksanaan bimbingan. Pelaksanaan bimbingan kalian skripsi sebetulnya kalian bisa dilakukan di mana aja. Kalian bisa melakukan bimbingan skripsi secara offline, secara online, baik itu menggunakan e-learning atau kalian bisa via WA dengan dosen pembimbing. Ini opsional ya, tergantung dengan kesepakatan kalian dengan dosen pembimbing kalian. Bisa aja kalau minta disuruh ke offline, berarti kalian datang sendiri ke fakultas, online boleh, via WA juga boleh. Banyak sekarang yang udah bimbingan online-nya via WA. Nah, ini lembar bimbingan ya, yang tadi dijelaskan bahwa nanti kalian akan mendapatkan lembar bimbingan skripsi, di mana ini harus diisi setiap kalian melakukan bimbingan. Baik itu ketika kalian melakukan online atau kalian melakukan offline, ya, kalian harus diisi. Kalau misalkan kalian bimbingan online, nanti kasih keterangan aja bimbingannya menggunakan online. Nanti dilampirkanlah fotonya untuk pendukung lembar bimbingan skripsi. Ini tuh nanti akan dikumpulkan ya. Nah, itu dia. Selanjutnya dokumen pendukung. Di sini ada daftar semua judul skripsi. Kalian bisa search ya. Kita search aja di sini. Kalian bisa search. Ntar Ibu ganti dulu supaya bisa share screen keseluruhan. Ini kalian bisa screenshot terlebih dahulu ya, kalau misalkan kalian takut lupa. Kalian bisa search di sini.
Kalau mau lihat daftar semua judul skripsi, karena apa? Judul skripsinya tidak boleh ada yang sama dengan alumni-alumni yang sudah mengambil judul skripsi kalian. Di sini ada judul skripsi dari tahun angkatan 2008 sampai ke angkatan 2019. Bisa cari semua dan tidak boleh ada yang sama. Kalaupun misalkan ya, Bu topiknya sama nih, saya akan membuat sistem informasi supply chain management, tapi objeknya berbeda, itu memungkinkan, bisa. Atau misalkan Bu, objeknya sama, topiknya sama, tapi metodenya berbeda, itu memungkinkan, bisa. Yang jelas jika judulnya sama persis dengan metode yang sama, itu kemungkinan ditolaknya akan besar. Jadi kalian harus cek nih, gak perlu cek satu-satu, kalian bisa search aja misalkan tentang audit gitu ya. Nah, di sini ada audit, searching aja tentang audit. Sama enggak nanti yang sesuai yang kalian mau bikin? Kalau misalkan sama, kemungkinan tidak di ACC-nya itu lebih besar. Tapi, ada yang mirip, tapi di sini mah pakainya framework-nya ITIL. Aku mau pakai framework yang lain, pakai framework ISO misal ya. Boleh gitu, cobain aja, karena itu kan beda ya, beda framework otomatis beda pengerjaannya, diperbolehkan. Tapi masalah lulus atau enggak, kita lihat nanti judulnya ya. Yang pasti kalian harus perhatikan ini, nggak boleh ada judul yang sama, dan kita akan melihat di sini apakah judulnya sama atau tidak. Seperti itu. Itu adalah daftar semua judul skripsi. Nah, lalu ada juga pedoman skripsi. Di sini kebetulan kalian mendapatkan pedoman skripsi 2023. Ini adalah panduan skripsi terbaru ya dari Fakultas Ilmu Komputer. Di sini kalian bisa membaca. Ibu sarankan sebelum kalian langsung ya ngetik-ngetik tentang skripsi kalian itu, kalian baca dulu si pedoman. Karena akan sulit untuk kalian tahu nih, kalian kayaknya salahnya apa gitu kalau kalian nggak baca panduannya terlebih dahulu. Di sini ada definisi syarat skripsi, persyaratan, pembimbingan, tugas dan tanggung jawab, prosedur, yaitu teoritis ya. Sidang skripsi pelaksanaannya bagaimana, penilaian ujian sidang skripsi apa aja sih yang dinilai. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nanti agar kalian tuh tahu, oh apa aja yang harus saya persiapkan. Hingga saat ini, nilai A dan B itu merupakan syarat lulus, tapi sedang kita agar sahkan bahwa nilai C di sidang itu bisa jadi lulus. Tapi kita lihat nanti kalau sudah disahkan ya. Pasca sidang skripsi, kalian harus ngapain aja? Nah, pengumpulan skripsinya, bagaimana, sanksi, hak kekayaan intelektual, dan lain-lain, kalian bisa baca di situ. Nah, di sini ada aturan dari bentuk skripsinya, tema, ini seperti yang tadi dijelaskan, apa aja yang boleh, dan ini ada sistematika penulisan. Ini yang harus kalian perhatikan juga. Di sini agak berbeda dengan skripsi tahun lalu. Berbeda sekali untuk sistematika penulisan. Gimana? Untuk yang sekarang, ya, untuk yang sistematisasi penulisan untuk proposal skripsi, bagian intinya, bagian itu tuh hanya ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, waktu dan lokasi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2-nya sekarang ada hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kalau dulu nggak ada nih, wajib. Kalau sekarang, di panduan sekarang itu ada, wajib hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan teori-teori yang digunakan, serta teori lain yang dibutuhkan. Bab 3, ini untuk proposal ya kan, sampai bab 3. Ada objek dan metode penelitian. Yang pertama, kalian akan menjelaskan objek penelitiannya di 3.1. Di 3.2, kalian menggunakan metode yang digunakannya apa. 3.3, lain-lain sesuai kebutuhan. Bagian akhir ada daftar pustaka. Itu adalah sistematika proposal skripsi. Lanjut ke sistematika laporan skripsi. Ini lumayan banyak ya.
Ada di bagian awal ada judul, cover ya, pernyataan, persetujuan, pengesahan, persembahan, kata pengantar, abstrak bahasa Indonesia, abstrak bahasa Inggris, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar simbol bila ada, daftar lampiran. Bagian inti, bab 1, bab 2, bab 3 ini sama saja seperti yang proposal. Bedanya di bab 4. Bab 4 itu adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan adalah karena di bab 3 itu ada metode yang kalian gunakan, implementasi dari metode yang digunakan itu disimpan di bab 4 di hasil dan pembahasan. Ya, hasilnya bagaimana, metode yang kalian gunakan, implementasinya, pembahasannya apa sih? Kesimpulan dari tujuan yang penelitian yang kalian cari. Dan lain-lain sesuai kebutuhan jika kalian memerlukan bab-bab lainnya. Dan bab 5 penutup. Bagian akhir ada daftar pustaka serta lampiran. Perbedaan yang mendasar bahwa panduan skripsi tahun lalu dan sekarang itu bedanya, tahun lalu kalian sampai 6 bab ya, kalau panduan sekarang itu bisa sampai hanya 5 bab saja. Jadi cuma 5 bab untuk panduan yang sekarang. Dengan isi panduan sebagai berikut. Nah, di sini ada penjelasan sistematikanya dari halaman awal, itu maksudnya apa, halaman persyaratan kayak gimana, pengesahan kayak gimana, kata pengantar kayak gimana, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, abstrak, bagian inti, latar belakang itu isinya apa aja, rumusan masalah kayak gimana, batasan masalah, tujuan penelitian, waktu, dan sistematika penulisan. Nah, bab 2 tinjauan pustaka tuh isinya apa aja. Bab 3 objek dan metode penelitian. Nah, ini yang agak berbeda ya bab 3-nya. Di mana untuk bab 3, objek penelitian itu tempat yang akan kalian teliti ya. Kalian bisa menjabarkan berupa sistemnya, permasalahan data yang diolah, dan lain-lain. Lalu kalian juga harus menjabarkan secara rinci mengenai langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian ini harus dirancang merujuk pada metode ilmiah yang digunakan, tetapi juga kontekstual atau spesifik berdasarkan objek penelitian yang sedang dikaji. Itu adalah objek dan metode penelitian. Nah, untuk hasil dan pembahasan, hasil penelitian dan pembahasan merupakan inti dari sebuah penelitian. Pada penelitian ilmiah dengan pengajuan hipotesis, maka pada langkah ini hipotesis dinyatakan diterima, ditolak, dan dibahas mengapa diterima atau ditolak. Bila hasil penelitian mendukung, ya, menolak suatu prinsip, maka dibahas pula kenapa mendukungnya, kalau enggak, kenapa enggaknya. Pada bab ini, peneliti mengawali dengan memaparkan hasil rancangan, kemudian membuat alur produksi, proses pembuatan produk, atau proses instalasi sistem jika kalian membuat rancangan atau prototipe ya. Serta menguraikan rekapitulasi data-data hasil pengujian penggunaan prototipe. Jika penulis menampilkan data berbentuk gambar atau tabel, penulis perlu memberikan uraian terhadap gambar atau tabel tersebut sebagai pembahasan. Nah, kalian bisa baca bagaimana sih cara mengisinya, isinya apa aja di panduan ini. Seharusnya ini panduan sudah sangat lengkap. Bagian daftar pustaka bagaimana tulisannya dan lampiran bagaimana tulisannya. Nah, lanjut ke format penataan tulisan. Kita akan menyamakan bahwa penulisan skripsi kalian harus sudah menggunakan penulisan heading ya, style heading, di mana stylenya itu heading 1 untuk bagian bab atas ya, yang bab 1 pendahuluan, bab 2 latar belakang yang kayak gitu. Untuk bab heading 1 dengan definisi stylenya seperti ini. Times New Roman 16 size, bold, center. Lalu heading 2-nya subbabnya, heading 2 menjadikan subbab, kalian bisa fontnya Times New Roman, 14 size-nya, bold, dan lain-lain. Heading 3, heading 4 normal, nomor bernomor pakai yang mana, kutipan pakai apa, skrip judul, skrip, tabel judul, tabel header, tabel isi, gambar judul, daftar pustaka, semuanya di sini sudah dijelaskan stylenya seperti apa dan peruntukannya seperti apa. Jadi harus sesuai ya. Tidak akan ada yang namanya perbedaan lagi kalau kalian menyesuaikan dengan paduan. Maka dari itu Ibu menyarankan bahwa sebelum kalian menulis skripsi, kalian harus wajib baca panduan skripsi terlebih dahulu.
Dari bagaimana kalian menuliskan bahasa yang baku yang digunakan di skripsi ya, dengan kaidah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Lalu kalau menggunakan ada istilah asing, kalian harus garis miring menjadikan tulisannya garis miring ya. Dengan singkatan yang benar ya adalah singkatan yang memang disetujui, kayak ada 3 kelompok singkatan yang boleh digunakan. Misalkan singkatan yang lazim digunakan dalam penulisan ilmiah, misalkan EG. Itu kan maksudnya exempli gratia atau IS, IDS gitu kan. Singkatan satuan lambang seperti KBPS, MB, KG misalkan ya, dan lain-lain. Itu kan emang udah baku ya, itu boleh digunakan. Tapi kalau misalkan seperti dalam, kalian disingkat jadi DLM, biar cepet, nggak boleh kayak gitu. Dan lain-lain, tulisannya jadi DLL, nggak boleh kayak gitu juga. Kalau deskripsi ya. Lalu, bisa juga singkatan nama atau lembaga yang disebut dalam naskah lebih dari 1 kali. Misalkan kalian akan membuat sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen kan disingkatnya SIM ya. Di atas kalian bisa menuliskan sistem informasi manajemen atau disingkat SIM, bla 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 bla. Nanti kalau pengucapan SIM lagi, kalian nggak perlu nulis sistem informasi manajemen, kalian bisa melanjutkannya dengan SIM. SIM, 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 SIM. Contoh, Fakultas Ilmu Komputer Fasilkom. Kalian bisa di tengah-tengah skripsi dimanapun kalau Fasilkom ini banyak sering disebut, kalian bisa menggunakan kata Fasilkom sebagai gantinya, karena itu merupakan singkatan nama atau lembaga. Dengan syarat di atasnya sudah dijelaskan terlebih dahulu. Maksud dari Fasilkom adalah Fakultas Ilmu Komputer. Lalu ada tanda baca dari titik, koma, dan lain sebagainya. Ini sudah dijelaskan dengan jelas. Bahkan penomoran. Penulisan penomoran yang benar. Dari 1.1, 1.2, 1.2.1 ini merupakan penomorannya ya. Kalau misalkan sudah maksimal nih, udah 1.2.2.1, ada lagi nih di bawahnya subbabnya. Kalian bisa langsung menggunakan angka 1 biasa gitu. Jadi udah nggak bisa lagi kalian subbab-babnya di paling bawah. Nggak ada turunannya lagi setelah 4 ini. Dari halaman penomoran bagian awal, kalian bisa menggunakan angka Romawi, I kecil, bagian inti dan akhir, kalian bisa menggunakan Arab, dari 1 sampai terakhir. Tata cara acuan, ada kutipan langsung, kutipan tidak langsung, penulisan daftar pustaka, bagaimana cara penulisan daftar pustaka yang benar, karena kalian akan menggunakan Mendeley ya, daftar pustaka skripsi kalian wajib menggunakan Mendeley ataupun aplikasi lain. Ada sih yang lain, tapi kalau pakai Mendeley, disarankan pakai Mendeley agak serempak ya. Daftar pustakanya diwajibkan pakai Mendeley. Di bab 2, di bab 1, kalau ada teori ya, kalian bisa memanggilnya pakai Mendeley. Mungkin nanti ketika mata kuliah RSI, Pak Bagus akan dijelaskan bagaimana tata cara menggunakan Mendeley. Tapi daftar pustakanya kita harus menggunakan Mendeley ya. Ataupun teori-teori lain di bab 1 atau bab 2, jika kalian memanggil, kalian bisa menggunakan Mendeley. Bagaimana cara penulisan tabel? Ini tabel, gambar, dan kode program. Bagaimana cara penulisan tabel? Tabelnya di atasnya menggunakan tabel 3.1. Ini kalian menggunakan insert caption ya tabelnya. Jangan kalian tulis manual. Tabel 3.1 tahapan. Kalian harus pakai insert caption ya. Di sini dijelaskan bahwa harus menggunakan insert caption. Baik itu untuk tabel, untuk gambar ya, ataupun untuk kode program juga harus menggunakan insert caption. Ini contohnya. Kalau tabel penulisannya, tabel keterangannya ada di atas, sedangkan untuk gambar itu penulisannya ada di bawah. Untuk kode program itu ada di atas kode program ya. Nah, di bawahnya juga ada contoh lampirannya. Bagaimana sih kalian membuat lampiran? Proposal skripsi tampilannya seperti ini. Bahkan logonya juga sudah ditentukan 6x6 ya. Nggak boleh jadi 7x7 atau 7x5. Pokoknya mah harus serempak. Seperti ini. Ini untuk judul laporan skripsi.
halaman pernyataan, persetujuan skripsi, pengesahan skripsi, persembahan, dan lain-lain, ini ada di sini. Oke, contoh daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar simbol, daftar lampiran, halaman inti. Ini contoh penulisannya ya. Jadi ketika kalian nulis bab 1 pendahuluan, latar belakangnya ada di pojok kiri. Ini harus sejajar. 1.1, 1.2, 1.2. Bahkan kalau misalkan ada angka pertama, kedua gitu ya, ini harus sejajar di sebelah kiri. Gitu. Jadi nggak boleh jadi di tengah-tengah ujuk-ujuk di sebelah kanan, nggak boleh. Lalu contoh daftar pustaka. Nah, di sini ada template jurnal atau ringkasan skripsi. Kenapa? Karena kalian bisa baca di atas di persyaratan pasca pengumpulan skripsi bahwa ya, pelaksanaan ujian, penilaian pasca. Nah, ketika kalian mengumpulkan skripsi, kalian tidak hanya mengumpulkan skripsi, kalian harus mengumpulkan skripsi sebanyak 2 eksemplar, lalu kalian harus menyerahkan soft copy-nya dalam format dokumen atau PDF, serta software berisi aplikasi atau aplikasi pendukung lainnya dalam bentuk CD atau dalam bentuk aplikasi bisa dikirim lewat email ya. Serta mahasiswa juga harus menyerahkan soft copy ringkasan skripsi atau jurnal yang dimuat sesuai dengan template jurnal program studi dalam bentuk format dokumen atau PDF. Jadi, selain laporan skripsi, di akhir pengumpulannya kalian juga harus mengumpulkan jurnal. Tata cara penulisannya seperti ini, penulisan jurnal skripsinya ya. Ada di lampiran akhir untuk penulisan jurnal ringkasan skripsi. Begitu. Sekarang, nah, jika kalian sebetulnya sudah ada jadwal pengumpulan, bentar ya, saya cari dulu. Ya, ini silakan kalian untuk mengisi presensi pengarahan skripsi, serta jika kalian sudah menemukan judul skripsinya, kalian bisa langsung melakukan pendaftaran judul skripsi. Maksimal pengumpulan judul itu tanggal 16 September 2023. Bagi yang mau mengumpulkan judul lebih dari satu, itu boleh. Tapi jangan, kalau bisa mah, satu kali upload gitu. Judulnya ada 3 di situ. Beberapa opsi boleh.
Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, 4 apa, 5 apa, boleh itu. Terserah. Kalau bisa seperti itu ya. Oke, silahkan ada pertanyaan. Halo, hai. Hello, hai, Halo Bu, hai. Bu izin bertanya Bu. Iya Bu, halo. Gimana ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu. Boleh. Nah, ini Bu terkait persyaratan yang tadi sertifikat itu ya Bu ya. Mm-mm. Yang Cisco itu wajib berarti ya Bu ya? Cisco wajib sudah masuk ke persyaratan. Baik Bu, siap. Oke. Itu aja? Sama ini Bu satu lagi terkait judul Bu. Kenapa? Kebetulan kan Ilham ngambil PI ya Bu ya, yang semester Ya, kemarin. Nah itu tuh Ilham bikin 2 sistem Bu, sistem helpdesk sama jadi Bu. dicoba belum? Kalau misalnya Bu, objeknya diganti Bu, jadi juga nggak di Pasirkom gitu Bu. Sebetulnya kadang bukan objeknya sih yang bermasalah, tapi Oh, gitu. topiknya. Ya, Oh, misalkan kamu pengen perancangan sistem informasi, mengambil surat menyurat, sedangkan surat menyurat itu sekalian searching aja ya, itu banyak banget topik temanya itu tentang itu. Jadi kadang kita tuh melihat tuh tidak di objek, tapi di topiknya itu loh, sudah banyak atau enggak gitu. Karena kalau sudah terlalu banyak, otomatis ya kita meminimalisir yang namanya plagiarisme dan lain sebagainya gitu. Jadi kita lihat temanya, kamu mau bikin apa, mungkin kayak gimana. Jadi semakin unik kamu bikin ya. Biasanya kan tiap perusahaan itu punya masalah tersendiri yang harus kalian selesaikan kan. Seharusnya seperti itu. Biasanya mereka membutuhkan sistem yang berbeda-beda, apalagi perusahaan yang jarang, bukan kayak di pemerintahan ya, perusahaan betul perusahaan. Nah, itu akan mengakibatkan sistemnya juga akan beda-beda. Topik temanya akan berbeda-beda. Jadi, kalau misalkan semakin jarang tema itu diangkat, semakin berkesempatan judul tersebut untuk lulus gitu. Tapi kalau semakin banyak judul tersebut itu telah diangkat, kesempatan gagalnya itu besar. Jadi, bisa kalian searching terlebih dahulu nih, banyak nggak sih di Google judul tersebut gitu. Kalau banyak, kemungkinan ditolaknya besar sih gitu. Kalau misal ada salah satu sertifikat yang dicantumkan itu nggak ada gimana? Harus ada. Jadi kalian nggak bisa apa? Wisuda. Kalau nggak bisa lulus sebetulnya, nggak bisa ikut persyaratan skripsi, nggak bisa ikut skripsi, nggak bisa ikut sidang, bukan skripsinya, nggak bisa ikut sidang. Jadi harus ada sertifikat tersebut. Maka dari itu, kalau misalkan sekarang kan masih ada waktu nih 6 bulan ke depan, ya harus dikejar sertifikat yang belum. Untuk repository Unsub apakah punya Bu untuk melihat skripsi yang sudah ada ya judulnya. Kalian searching dulu judul yang sudah Ibu berikan ke kalian. Kalian searching yang ada di situ. Nah, di sini list judul skripsi yang sudah diambil para kakak-kakak kelas kalian, kalian searching repository Unsub untuk skripsi itu pokoknya kalian lihat dulu apakah ada atau enggak. Kalau misalkan enggak ada, kalian bisa ajukan saja gitu. Bisa dilihat ya di daftar semua judul skripsi. Searching nanti kalian repository Unsub atau enggak tentang skripsi atau tentang apa gitu. Kalau repository tentang skripsi sayang kan kalau repository itu bisa mencakup semuanya, jadi nggak usah tentang skripsi gitu. Harusnya dapat sih kalau sertifikat komputer bisa tanyain ke Pak Indra nanti, itu biasanya dapat harusnya. Ada di Pak Indra, silahkan ditanyakan ke Pak Indra saja untuk misalkan merasa sudah mengikuti tapi belum dapat sertifikatnya, silahkan tanyakan ke Pak Indra.
Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kewirausahaan. Iya, sok dit. Kalau iya tanyain aja dulu ke Pak Indra. Semua sertifikat misalkan ngerasa saya udah ngikutin gitu. Nanti biar Pak Indranya ngeliat, ngecek. Kalau misalkan di Pak Indra nggak ada, nanti mungkin kelanjutannya mungkin nanya ke MKU atau kemana gitu. Bisa dikoordinasikan dulu ke Pak Indra. Yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Baca panduan, baca daftar judul, cari-cari judul skripsi, kalian bisa cari di repository di fakultas-fakultas lain, univ-univ lain ya. Tren judul yang sekarang yang sering diambil atau di skripsi mereka kan biasanya di univ lain juga suka kelihatan nih judul-judul skripsi para mahasiswanya. Kalian bisa cari-cari di situ. Mana nih yang jarang-jarang gitu. Bisa kalian ambil. Gitu sih. Tanggal 16 terakhir ya. Ini silakan kalian screenshot dulu kalau kalian takutnya mau butuh nih jadwal semua judul skripsi, pedoman skripsi, sekalian screenshot terlebih dahulu, dan presensi pengarahan skripsi, serta pendaftaran skripsi kalian. Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo? Atau udah? Udahan? Ini teh ada 40 orang lebih, tapi mending nggak ada yang ngomong. Halo? Udah pada paham ini teh apa gimana? Cukup, Bu. Oke. Cukup ya. Kalau mau nanya-nanya silakan boleh WA Pak Bagus ya. Atau saya boleh. Kalau Pak Bagus yang nggak kebales, nanti WA saya gitu suruh balas. Oke, pokoknya mah kalau mau ditanyain boleh nge-WA saya atau Pak Bagus. Bagaimana Pak Bagus di situ sebelumnya ada Pak Bagus sih, Pak Bagus. Apakah mau menyampaikan sepatah atau dua patah kata? Baik, terima kasih Bu Taskia atas waktunya dan pemaparannya. Saya kira sih udah cukup banyak ya tadi dibahas. Kemudian juga sudah jelas secara panduan. eh, Kenapa ada panduan? Sebetulnya itu menjadi guideline untuk mahasiswa menjalankan atau mengerjakan tugas akhirnya ya. Karena itu masuk dalam penilaian begitu ya. Nah, kalau menurut saya ini saran saja sih sebetulnya. Jadi pertama yang harus dipikirkan adalah topik. Topiknya dipikirin dulu, topiknya mau apa dari tadi yang ditampilkan oleh Bu Taskia gitu ya. Itu kan banyak topiknya. Nah, cari dulu topiknya. Topiknya mau perancangan atau mau audit atau mau apa gitu ya. Nah, tinggal pilih salah satu atau mungkin beberapa. Kalau udah menentukan topik, berarti cari jurnal-jurnal, pelajari, perbanyak referensi, perbanyak ngobrol, perbanyak diskusi,
sehingga nanti dari topik itu akan diturunkan menjadi judul skripsi. Nah, begitu. Apalagi nih yang bagi yang sedang magang, KWU, PI, dan membangun desa, nah mungkin bisa berangkat dari sana gitu. Jadi bisa aja coba aja diajukan, misalkan implementasi digital marketing, kemudian kebetulan di desa tempat KKN membangun desa, misalkan ada yang bisa dinaikin ke judul skripsi. Nah, begitu. Nah, terus yang kedua, pastikan pengambilan judul skripsinya itu disesuaikan dengan kemampuan. Artinya gini, kalau misalkan dari sisi coding lemah alias tidak mencintai coding gitu ya, sarankan mungkin ngambil judul yang lain, misalkan audit atau apa. Nah, karena gini, kebanyakan kasus-kasus yang tahun kemarin itu memaksakan ambil coding, hasilnya kurang maksimal. Eh, Seperti apa? Misalkan ini kan kalian tuh akselerasi ya. Akselerasi itu kan artinya harus ada komitmen. Komitmen itu kan artinya harus selesai. Nah, jadi mau nggak mau di di semester 7 ini harus beres gitu. Jadi patokannya tadi yang dijadwalkan UTS itu seminar, UAS itu sidang. Nah, lebih dari itu, maka harus mengontrak lagi semester berjalan di semester 8. Nah, menurut saya akan percuma kalau misalkan lanjut ke semester 8. Nah, makanya agar bisa lanjut dan bisa selesai, judulnya yang menentukan gitu. Jadi kalau saya sih mengukurnya itu, yang penting kalian itu lancar dalam menyusun skripsi dan tidak terhambat gitu. Terus misalkan rajin bimbingan. Pokoknya rajin bimbingan saja, rajin bimbingan. Nanti akan kami jadwalkan setiap minggunya sesuai dengan kesediaan dosen pembimbing. Nah, silakan bimbingan seperti biasa, sebanyak yang sudah ditentukan itu minimal 8 kali sampai dengan sidang akhir. Nah, silakan bimbingan, isi kartu bimbingannya, pokoknya bimbingan ke pembimbing satu dan pembimbing kedua tidak bisa dibeda-bedakan. Jadi, saya mau ngejar pembimbing satu dulu, nggak boleh seperti itu. Jadi harus dikejar dua-duanya, karena pada saat akhir itu ACC-nya dua, gitu. Nah, cuman beberapa kasus, misalkan gini, kalau misalkan perjalanan, Pak, ini pembimbingnya sudah saya WA, sudah saya ini tidak ada respon sama sekali sudah 2 minggu. Nah itu mohon laporan ke saya gitu ya, biar saya bisa eh, biar bisa saya mengganti dosen pembimbingnya gitu. Tapi dilengkapi dengan bukti ya. Kalau misalnya gini, pas saya sudah WA, minggu satu saya WA nggak ada jawaban, minggu kedua saya WA juga nggak ada jawaban, minggu ketiga juga saya WA nggak ada jawaban. Nah itu mungkin segera kontak saya ya, kasih tahu saya, nanti saya ganti pembimbingnya gitu biar lancar. Nah itu tadi, jadi strateginya harus disusul agar semester 7 7 ini lulus. Kalau lulus berarti berhak mendapatkan 3,5 tahun atau 3,5 tahun, 3 tahun setengah ya. Gitu. Jadi tidak 4 tahun. Nah itu, jadi kalau misalkan tidak komitmen, maka artinya percuma kalau ngambil tugas akhir sekarang gitu. Tapi saya nggak masalah sih kalau misalkan nanti berlanjut atau gimana, ya nggak masalah. Cuman yang namanya akselerasi tugas akhir ini diberikan kesempatan bagi mereka yang komitmen gitu, komitmen untuk cepat lulus dan komitmen untuk segera lulus gitu ya. Strateginya itu, jadi silakan tentukan topiknya, cari referensi sebanyak mungkin, ngobrol, peka terhadap lingkungan sekitar, kan ada ide muncul tiba-tiba. Kemudian ngobrol juga nanti bisa dengan saya, Bu Taskia, atau dosen-dosen lainnya. Agar nanti, Pak, kalau saya ngambil judul ini kira-kira gimana ya, gitu ya. Nah,
Gitu biasanya bisa kayak gitu ya. Jadi silakan saja diskusi dan dengan teman-temannya gitu ya, dengan lingkungan sekitar atau lagi KKN yang di KKN, yang lagi magang-magang. Nah, coba mungkin bisa diangkat dari situ. Banyak 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 apa ya? Banyak yang bisa kita angkat sebetulnya kalau kita memang bisa menggali informasi atau kira-kira yang dibutuhkan gitu ya atau yang diperlukan di tempat sekitar itu apa gitu. Nah, itu coba diajukan. Jadi bisa beberapa opsi, bisa satu, dua, tiga, dan seterusnya. Jadi silakan saja diajukan beserta dosen pembimbing ya. Ya, dosen pembimbing, pembimbing satu dan pembimbing kedua. Gitu ya. Jadi itu saja pesannya. Jadi pemilihan judul disesuaikan saja dengan kemampuan. Kalau misalkan codingnya kurang, jangan terlalu memaksakan. Tapi kalau mau challenging gitu ya, boleh saja silakan. Cuman harus beres. Nah gitu. Kalau bisa tidak ada unsur joki ya, malulah sarjana di joki gitu ya. Kalau dibantu skripsi, aplikasinya boleh, tapi harus bisa jawab. Karena rencananya penilaian skripsi itu dari A, B, dan C gitu ya. C itu dianggap lulus. Nanti akan diimplementasikan seperti itu. Jadi skripsi itu bisa dapat A, bisa dapat B, bisa dapat C. Kalau misalkan jelek banget ya mungkin dapat C gitu ya. Ya itu aja mungkin Bu Taskia pesan sponsornya. Jadi tetap semangat dan tetap berjuang gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Bagus. Untuk yang lainnya, tidak ada pertanyaan lagi. Jika tidak ada, kita akhiri pengarahan hari ini. Semoga kalian bisa lancar mencari judulnya secepat-cepat juga. Jangan lupa pedomannya dibaca, krusial banget pedoman harus dibaca. Buku wajib sebelum melaksanakan skripsi pedoman itu, oke? Jika ada yang mau ditanyakan seperti tadi, silahkan bertanya, boleh via WA saja di Japri. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf ya bila ada salah-salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.